jualan per hari? Untuk butter berkesel sekitar 12 piece per hari. Kalau buat MNI di sekitar 10 piece per hari. Yang paket 15 piece per hari, Pak. Untuk penghapusnya dari pensel hampir 10 piece per hari. Yang MNG sekitar 6 piece per hari. Yang paper Kessler hampir 20 piece per hari. Isi silos yang dari pensel 5 piece per hari. Paper Kessler 15 piece per hari. Yang MNG sekitar 6 piece per hari. Sekarang saya lanjut ke dalam soalnya. Ini merupakan soal A dengan X kita ketahui sebagai harga merek A, Y sebagai harga merek B, dan Z sebagai harga merek C. Di sini persamaannya sudah saya buat sesuai dengan data yang sudah saya peroleh, di mana 20X tambah 6Y tambah 10Z sama dengan 168.000, 12X tambah 10Y tambah 15Z sama dengan 629.500, dan 15X tambah 6Y tambah 5Z sama dengan 283.000. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu yang mana yang bisa dieliminasi. Di sini saya pertama mengambil Z-nya dulu. Jadi yang persamaan saya namakan dulu ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan ini persamaan 3. Jadi yang pertama saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu untuk menyamakan Z-nya. Berarti yang persamaan 1 itu kita kalikan dengan 3 untuk mencapai 30Z. Jadi 20 kali 3 60X tambah 6 kali 3 18Y tambah 10 kali 3 30Z. Lalu 168 kali 3 sama dengan 504.000. Lalu untuk yang persamaan keduanya kita kalikan dengan 2 untuk mencapai 30Z. 12 kali 2 24X. 10 kali 2 20Y. Dan 15 kali 2 30Z. Hasilnya sama dengan 1259. 1 juta. Maaf, 1 juta maksud. Sekarang kita kurang dulu. 60 kurang 24X sama dengan 36X. 18Y dikurangi 20Y sama dengan min 2Y. Dan 30Z-nya habis ya, Z-nya karena sama-sama. Lalu ini dikurangi ya, hasilnya akan minus 755.000. Ini akan kita namakan sebagai persamaan yang keempat. Lalu kita berlanjut ke persamaan yang kelima, di mana kita mengambil persamaan pertama dan persamaan ketiga. Di sini kita akan menyocokkan Z-nya juga. Jadi yang persamaan pertama kita tidak usah lakukan apa-apa, cukup sebagaimana adanya, yaitu dikali 1 karena hasilnya sudah 10Z. Sedangkan yang persamaan ketiga itu kita harus kali 2 supaya 5Z menjadi 10Z. Ini sama, kita kurangin lagi. Dan lagi-lagi kita eliminasi Z-nya. 20X kurang 30X min 10X. 6Y kurang 12Y min 6Y. Dan Z-nya habis karena kita eliminasi. 168 kurang 566 sama dengan min 398.000. Ini akan menjadi persamaan yang kelima. Lalu sekarang saya tulis dulu persamaan 4 dan 5-nya. Oke, di sini sudah saya tulis ya.
Sekarang kita akan mengeliminasi lagi, yaitu kita akan mengeliminasi Y-nya menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Namun agar Y-nya bisa dieliminasi, persamaan yang keempat harus dikalikan dengan 3 agar mencapai min 6Y. Harus dikalikan 3 ya. Jadinya 36 dikali 3 jadi 108. X kurang 6Y sama dengan 2.265. Oh sebentar, 20 maaf salah, 22.650.000. Dan yang persamaan 5 dibiarkan saja karena dia hasilnya sudah seperti itu. 6Y sama dengan min 398.000. Dikurangkan lagi, 108x dikurangi min 10x jadi ditambah jadi 118x. Y-nya habis ya, tereliminasi. Yang menjadi oke, maaf di sini ada sedikit kesalahan, kelebihan nolnya. Jadi benar ya tadi ya, 2.265.000. Nah, jika dikurangkan hasilnya akan menjadi 2.663.000. Lalu kita sekarang bagi sama-sama 118. Jadinya X sama dengan 22.568. Ini sebenarnya tidak bulat ya. Oke. Karena X sudah diketahui, kita substitusikan X-nya ke dalam Y. Kita menggunakan yang 108. 108X min 6Y sama dengan 2265. Oke, kita masukkan X-nya jadi 108 dikali 22568 dikurang 6Y sama dengan 2265.000. Hasilnya jadi 243.7344 min 6Y sama dengan 2265.000. Nah, ini lalu kita pindahkan jadi min 6Y. Ini dipindah luaskan jadi minus 2265.000 kurang 2437.354. Hasilnya min 6Y sama dengan min 172 144. Ya. Lalu sekarang dibagi min 6, dibagi min 6 sehingga hasilnya 28.724. Oke. Sekarang saya taruh dulu agar papannya bisa dihapus. Oke, sekarang kita tinggal mencari Z-nya, dimana Z-nya ini sebenarnya cukup gampang ya, tinggal disubstitusikan. Saya akan menggunakan persamaan yang paling pertama. Itu 20x plus 6Y plus 10Z sama dengan 168.000. Nah, oke. Kan kita udah tahu X dan Y-nya. Sekarang kita tinggal kali. 20 kali 22.568 tambah 6 kali 28.724 tambah 10Z sama dengan 168.000. Lalu kita kalikan hasilnya 451.360 ditambah
172.344 tambah 10Z sama dengan 168.000. Sekarang kita tambahkan dulu. Oke, kita tambahkan jadi 623.704 tambah 10Z sama dengan 168.000. Kita pindah 10Z, ini pindah ruas. 168.000 dikurangin 623.704. Hasilnya sama dengan 455.704. Min 455.704. Ini 10Z. Gimana dengan Z? Ya, ini tinggal dibagikan 10. Per 1 berarti jadi ya 4 min 45.57,4. Oke, jadi kita udah dapet X, maaf bentar. Di sini kita udah dapet X, Y, dan Z-nya. Ini adalah jawaban dari soal yang A, yaitu dari harganya. Dari jawaban ini bisa jadi bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah yang paling banyak itu memangnya A, tapi ternyata harganya itu kalah dengan harga merek B. Padahal merek B itu terjual lebih sedikit. Jadi meskipun merek B lebih mahal, ternyata merek B tidak terjual selaris merek A. Ini kesimpulan untuk yang persamaan pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Sekarang kita lanjut ke persamaan B, di mana di sini X-nya itu adalah jumlah penjualan satu hari merek A, Y-nya jumlah penjualan satu hari merek B, dan Z-nya itu jumlah penjualan satu hari merek C. Saya ganti spidolnya, mohon maaf karena habis ya kebetulan. Oke, ini persamaan 1, 2, dan 3-nya ini diambil dari berdasarkan harganya. Namun ini sudah saya sederhanakan agar angkanya tidak terlalu besar dan tidak terlalu susah karena terlalu besar. Jadi udah saya sederhanakan. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama tuh kita akan mengeliminasi X-nya karena di situ gampang X. Jadi persamaan 1 akan dikalikan 5. Lalu persamaan 2 akan dibiarkan seperti itu aja. 32X kali 5 jadi 190X. 90Y kali 5 jadi 450Y. 50Z kali 5 jadi maaf. Jadi 250Z. Lalu 1680 kali 5 jadi 8400. Yang persamaan 2-nya tulisnya sama saja. 295. Oke, sekarang kita kurangkan. Ini habis karena sudah tereliminasi. Ini hasilnya jadi 335Y. Ini hasilnya jadi 35Z. Lalu ini pengurangannya hasilnya jadi 1105. Ini sama-sama kita bagi 5. Hasilnya 67Y tambah 7Z sama dengan 421. Ini kita pindah luasin. 7Z sama dengan 121 kurang 67Y. Jadi Z sama dengan 60 kurang 67Y. Jadi hasil Z-nya. Sekarang kita akan cari hasil X-nya. Namun sebentar, saya hapus dulu. Oke, sebelumnya maaf ini ada kesalahan, harusnya 67Y. Ini 67Y. Oke. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, sekarang cara mencari X-nya itu dengan cara mensubstitusikan ke persamaan yang pertama. Si Z kan persamaan yang pertama. Jadi 32X tambah 90Y tambah 50 dikali 60 kurang 67Y sama dengan 6 ya. Oke. Aduh, sebentar. Oke. Nah, 32X tambah 90Y
tambah 50 kali 60, 3000. 50 kali min 67Y, min 33, 50Y sama dengan 1680. Lalu Y-nya dikurangkan, 90Y kurang 33, 50Y. 32X tetap ya, 32X tetap. Hanya ininya dikurangkan jadi 3, 2, 60Y. Lalu plus 3000 sama dengan 1690. Lalu dipindah luaskan, 32X min 3260Y sama dengan 1680 dikurangi 3000. Nah, hasilnya ini ditulis lagi 32X min 3260Y, hasilnya jadi min 1320. Oke. Ini dipindah luaskan, 32X sama dengan min 1320 min 3260Y. Jadi X-nya sama dengan min 1320-nya ini dibagi 32. Jadi min 41 min 3260. Ini hasil X-nya, kita tulis di sini. Dan min 41 min 3260. Ya, oke. Sekarang kita cari yang terakhir ya, Y-nya. Sebentar saya hapus dulu ya. Oke, yang terakhir untuk mencari Y-nya, kita substitusikan lagi. Saya akan menggunakan persamaan yang pertama lagi, karena itu kebetulan angkanya paling kecil ya, jadi paling mudah untuk digunakan. Oke, kita tulis ulang ya. 32X plus 90Y plus 50Z sama dengan 1680. Kita tadi kebetulan kita udah coba hitung, tinggal X saya dimasukkan. 32 min 41 min 3 260 Y tambah 90Y tambah 50 tadi ya, 60 min 67Y sama dengan ini terusin dulu ya, sama dengan 1680. Oke, ini kita kalikan. 32 kali min 41 sama dengan min 1312. 32 kali 3 min 32 ya 32 sama dengan min 104 320. Apa ini di atas 320 Y tambah 90Y. Tadi kita udah dapat hasilnya yaitu 3000 dan min 3350Y ya, dengan 1680. Oke. Sekarang saya jumlahkan dulu, ini min 312 plus 3000 jadinya hasilnya jadi 1688 min 104 320Y dikurang 3350Y, hasilnya jadi min 107 580Y sama dengan 1680. Lalu ini dipindah luaskan, min 107 ini ya benar, 180Y sama dengan 1680 dikurangi 1688. Hasilnya jadi min 107 580Y sama dengan min 8. Jadi Y sama dengan min 8 dibagi min 107 580 dan hasilnya jadi ketemu 7,4. Sekarang kita hitung lagi dan X-nya. Oke, sekarang kita hitung yang Z-nya. Z-nya itu 60 kurang 67 kali Y-nya 7,4. Hasilnya 60 dikurangi
Hasilnya jadi 495,8. Itu menjadi 495,8 dibagi maaf ya. Jadi min 435,8. Untuk X-nya min 41 min 3260 dikali 7,4 sama dengan 41 dikurangi 24124. Ini hasilnya jadi X ini saja sama dengan min 24165. 24165. Dan Y juga sudah ketemu. Ini Y, ini Z, ini X. Jadi kesimpulan yang bisa didapat, merek B yang dilambangkan dengan Y ini harganya adalah mencapai harga yang paling tinggi. Harganya mencapai harga yang paling tinggi dibandingkan jumlah terjualnya itu paling tinggi dibandingkan merek A dan merek C. Begitupun dengan hasil yang sebelumnya, di mana harganya pun ternyata memang lebih tinggi dibandingkan merek A dan merek C. Sekian dari saya, Katinya dari kelas 10-1. Terima kasih.